kita ini di trading itu fokusnya itu buat nyari profit, teman-teman. Jadi bukan buat gaya-gayaan, bukan buat kayak kita ini harus bisa A, B, dan C, knowledge luas dan lain sebagainya. Bukan itu. Kita trading fokusnya itu buat nyari profit, buat nyari per bulan kita, buat nyari per minggu kita, atau enggak buat nyari sampingan kita. Ada juga, jadi gimana ya, yang pertama ketika kalian ingin bisa survive di dalam trading, itu hal yang pertama yang akan gua kasih tahu ke kalian, ini sangat important ya, ini sangat penting banget. Kenapa penting? Ini sangat penting ya. Hal yang pertama, teman-teman, ketika kalian ingin, kita nggak ngomong sukses ya, kita nggak ngomong sukses, kita nggak ngomong mendapatkan uang banyak, kita nggak ngomong itu dulu. Kita ngomong secara per bulan, kita bisa profit konsisten. Kita ngomong itu aja dulu. Kita ngomong dari hal kecil aja dulu. Cara pertama untuk kita bisa namanya itu mendapatkan consistently profit, itu satu, teman-teman. Itu satu. Yaitu jangan pernah membandingkan diri kalian dengan yang lain. Itu satu, teman-teman. Ini kita nggak ngomong kita bisa sukses secara besar ya, dalam skala besar. Kita nggak ngomong kita bisa profit miliaran kalau misal modal kita cuma 1 juta 2 juta. Kita ngomong yang realistis terlebih dahulu, dan di sini gue akan coba ngasih tahu apa sih caranya kita bisa konsisten trading itu mendapatkan profit dan juga untuk sampingan gitu. Nah, hal yang pertama yang kalian bisa pelajari yaitu jangan pernah membandingkan diri kalian dengan yang lain. Maksudnya apa? Trading itu bukan maraton, teman-teman. Trading itu adalah sebuah Trading itu adalah sebuah permainan yang dimana permainannya itu bukan mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan diri kalian sendiri. Trading itu bukan dilihat dari seberapa cepat kalian mendapatkan uang. Trading itu bukan dilihat dari seberapa cepat, besar kalian mendapatkan uang. Bukan itu sebenarnya tujuan utama trading. Tujuan utama trading itu bagaimana caranya kalian bisa mendapatkan profit konsisten per bulan secara berturut-turut tanpa ada minus, teman-teman. Minus itu pasti, tapi minusnya enggak setiap bulan gitu. Kalau itu trading gitu, itu tujuan utama trading itu seperti itu. Jadi ketika kalian membandingkan diri kalian dengan orang lain, contoh simpelnya gini, ada seorang trader yang modal awalnya itu 1.000 US dollar. Ini contohnya ya. Ada seorang trader yang modal awalnya 1.000 US dollar. Terus ada juga seorang trader yang modal awalnya 100 US dollar. Nah, ini gara-gara jelek. Ada yang juga modal awalnya 100 US dollar. Nah, dari dua sisi ini aja, teman-teman, berbeda. Contohnya, kalian ini adalah seorang yang modal awalnya itu 100 US dollar, teman-teman. Ketika kalian profit 10% dari modal kalian, 1.000 US dollar ini 100 US dollar, teman-teman. Dan 100 US dollar ini 10 US dollar. Ini kalau misalnya kalian profit konsisten selama 10%. Nah, dari sini aja kita udah bisa lihat bahwa trading itu bukan tentang membandingkan diri kalian dengan orang lain. Bukan tentang membandingkan siapa yang lebih duluan finish, siapa yang lebih kaya duluan, siapa yang lebih cepat menuju finishnya, seberapa banyak profit kalian gitu. Itu bukan esensi trading. Trading yang sebenarnya itu ketika kalian bisa mengalahkan diri kalian yang lalu atau mengalahkan diri kalian yang kemarin. Itulah trading, teman-teman. Ketika kalian lebih baik setiap harinya, ketika kalian lebih bisa menjaga emosi kalian, ketika kalian bisa menggunakan risk dan money management yang bagus setiap harinya secara konsisten. Jadi trading itu esensinya, membandingkan diri kalian hari ini dengan yang kemarin. Itu trading. Jadi itu, kalau misal kalian
sering membandingkan diri kalian dengan orang lain, percaya sama saya, trading kalian itu nggak akan pernah maju, teman-teman. Trading kalian itu nggak akan pernah grow up. Trading kalian itu nggak akan pernah bisa mendapatkan hasil yang maksimal ketika kalian sering membandingkan diri kalian dengan orang lain. Apalagi di zamannya sekarang, zamannya sosmed. Ada orang yang profit dari 5 juta, ini gue sebut aja si Papip. Ada Papip yang modal 5 juta bisa jadi 5M kalau nggak salah tuh 5M 1M ya. Pokoknya 5 juta ini jadi MM-an, teman. Nah, di konten seperti ini, teman-teman, kalian merasa diri kalian itu cupu, kalian merasa diri kalian itu goblok. Kenapa? Karena anjir, orang itu aja profit 5 juta ke 5M, orang itu aja bisa gini, gua kapan bisanya gitu kan, gua kapan bisa seperti ini, gua kapan bisa lain sebagainya. Ini adalah psikologi, teman-teman, confirmation bias, ketika kalian melihat suatu hal itu secara satu sisi. Kalau misalnya kalian lihat secara dua sisi, ini tuh resikonya gede banget, teman-teman. 5 juta jadi 1M tuh berapa ribu persen? Berapa ribu persen ya? Berapa ribu persen? Gila sih. Orang yang ini emang gila. Kan dia juga all in kan. Jadi ya gitu. Sebenarnya kalian membandingkan setiap harinya, kalian membandingkan tradingan kalian. Ini bukan buat trading aja. Kalian membandingkan diri kalian dalam segi apapun dengan orang lain. Kalian gak akan pernah bisa maju, mau dalam segi apapun. Mau trading, bisnis, life, lain sebagainya itu gak akan pernah maju, teman-teman. Karena apa? Kalian aja setiap harinya itu fokus membandingkan diri kalian daripada diri kalian dengan orang lain. Kenapa kalian gak membandingkan diri kalian hari ini dengan besok hari gitu? Kenapa kalian gak membandingkan trading kalian hari ini dengan trading kalian kemarin? Itu poin utama kalian bisa profit konsisten di dalam trading. Itu jangan pernah membandingkan diri kalian dengan siapapun. Bandingkan diri kalian hari ini dengan diri kalian yang masa lalu atau hari kemarin. Karena itu, perbedaan modal, perbedaan ilmu, perbedaan pengalaman itu banyak, teman-teman. Makanya kalau misalnya kalian cek di bank, kalau misalnya kalian tahu, jadi gue ada teman di bank dan dia ini manajer di sebuah cabang bank kan, tapi banknya ini dia juga pengelola aset gitu, pengelola aset. Dan ketika gue ke kantornya ada tim tradingnya itu benar-benar fokus, teman-teman. Mereka itu nggak ada yang namanya apa ya, ya fokus aja terus satu mereka itu saling bekerja sama. Jadi ada tradingnya, gimana ya cara ngejelasinnya, pokoknya itu ya mereka itu fokus terhadap dirinya, membandingkan dirinya hari ini, membandingkan tradingnya hari ini dan tradingnya kemarin, membandingkan gimana jurnalnya, gimana apa profit atau loss-nya dan lain sebagainya. Mereka tuh membandingkan hal seperti itu. Dan beda ketika kalian terus membandingkan diri kalian yang lalu dan membandingkan diri kalian dengan orang lain yang jelas modalnya beda, yang jelas pengalamannya beda, yang jelas berbeda gitu, nggak bisa gitu dibandingin, nggak bisa. Nah itu cara pertama untuk kalian bisa profit konsisten dalam trading, itu jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain. Fokus pada tradingan kalian sendiri ya, teman-teman. Fokus pada tradingan kalian sendiri. Jangan pernah lihat profit orang lain. Jangan pernah tergoda oleh seberapa banyak profit di media sosial, karena itu semua fake. Itu bisa dibuat. Gue juga sekarang bisa buat fake profit kayak gitu. Gue telepon exchange buat fake profit kayak gitu tuh gampang, teman-teman. Jadi jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain intinya. Fokus buat tradingan kalian. Nah ini poin utama kita yang pertama. Yang kedua, nah ini yang paling penting. Ketika kalian tahu kalian ini udah nggak membandingin diri kalian, karena percaya sama saya, teman-teman. Gue juga pernah, gue modal 1.000 ya. Gue tuh trading modal 1.000. Gue modal 500 atau 1.000 dolar lah. Dan ketika gue modal segini, gue membandingkan orang dengan modal yang 10.000.
gue ini merasa insecure teman-teman, gue ini merasa kayak apa gitu, gue ini merasa kayak apa gitu, kenapa sih sekalinya dia profit 10% itu modal gue sering membandingkan kayak gitu. Tapi kalau misal gue terus membandingkan kayak gini teman-teman, ini gak akan bisa maju, ini please ini gak akan bisa maju teman-teman, lu gak akan bisa grow up gitu. Bandingkan bulan yang ini lu profit berapa, loss berapa, dan lu bandingkan dengan bulan kemarin gitu. Itu caranya kalian bisa maju. Kalau misal kalian membandingkan diri kalian yang berbeda dari psikologi, yang berbeda dari modal, yang berbeda dari bentuk dan karakter, kalian terus membandingkan diri kalian dengan orang lain, kalian gak akan pernah maju dalam segi apapun, percaya sama gue. Karena itu mempengaruhi psikologi kalian, apalagi trading. Karena trading itu basically kalian harus fokus kepada diri kalian sendiri. Kalian harus yang namanya deep research kepada kalian atau diri kalian sendiri, teman-teman. Karena ya banyak hal yang mempengaruhi di trading. Jadi bukan ini aja, nanti gue akan jelasin dalam segi psikologinya banyak banget gitu. Nah, yang kedua, ini gue akan langsung praktek. Jadi, kalau misalnya kalian mau grow up di dalam sebuah trading, ini kan ini yang pertama. Yang kedua, ketika kalian mau bisa atau grow up di dalam sebuah trading, kalian wajib mempunyai jurnal trading. Jurnal itu apa? Jadi, jurnal itu adalah sebuah perjalanan hidup kalian. Nah, jadi kalian wajib punya jurnal trading. Jurnal trading itu apa? Jurnal trading itu adalah sebuah perbandingan diri kalian hari ini dan juga diri kalian kemarin. Itu jurnal trading. Jurnal trading itu membandingkan diri kalian minggu ini dan juga membandingkan diri kalian bulan lalu. Jurnal trading membandingkan diri kalian hari ini dengan diri kalian tahun lalu. Tradingnya gimana? Nah, ini gue ada salah satu contoh jurnal trading. Kalian bisa cek ya, ini jurnal trading gue bulan ini, dan gue start with 30,000 US dollar, atau gue start dari 300 US dollar. Nah, ini jurnal trading gue. Jadi gue ini ngelis ya, gue ini ngelis tradingan gue ini seperti apa. Gue trading di pair mana aja, harga entry gue berapa persen, margin yang gue pakai berapa, PP-nya apa, loss atau profit, ROI-nya berapa, harga keluarnya berapa, tanggal keluarnya berapa, risk reward-nya berapa, before after-nya gimana, TF entry-nya gimana, hasilnya gimana, metode yang gue pakai gimana, keterangannya, evaluasinya, feeling gue pas gue entry gimana, saldo akhir gue berapa. Nah, ini jurnal trading teman-teman. Jurnal trading itu membandingkan diri kalian hari ini dan diri kalian yang kemarin. Itu jurnal trading teman-teman. Nah, kalian bisa cek, ini gue buat template sendiri ya, nanti gue share buat lo aja sih. Nanti gue share buat lo aja, ini gue buat template sendiri soalnya agak susah, nanti gue share buat lo aja. Nah, jurnal trading itu seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat. Jadi kalian ini wajib membuat sebuah jurnal trading, membandingkan tradingan kalian hari ini teman-teman dengan tradingan kalian yang kemarin. Kalian ini membandingkan apa ya? Jadi kalian ini nggak membandingkan dengan orang lain, kalian ini membandingkan kalian hari ini dengan kalian yang kemarin. Kalian yang hari ini tuh gimana cara mengambil keputusannya? Kalian kemarin itu gimana juga cara mengambil keputusannya. Itu jurnal trading, itu wajib seorang trader, seorang investor, atau seorang businessman itu juga wajib mempunyai jurnal dalam hidupnya itu bagaimana. Gue juga ada jurnal hidup gue gimana, lain sebagainya. Ini gue akan kasih contoh aja ya. Ini jurnal hidup, bukan jurnal sih, list pelajaran yang harus gue pelajari aja. Nah, ini nih, ini gue kasih contoh, ini kalian kelihatan kan. Nah, ini habits gue ya, ini habits gue nih, kalian bisa cek habits gue seperti apa. Jamnya gue ini nggak ada 1 menit pun, gue nggak mau ya 1 menit dalam hidup gue itu jadi sampah. Tapi memang susah. Ini kalian bisa cek ya, ini gue dari jamnya, ini gue full teman-teman, ini gue full semuanya ya teman-teman, ini gue full semuanya, itu nggak ada yang gap gitu, nggak ada yang gap, semuanya gue isi dengan
produktivitas. Tapi memang susah teman-teman, untuk secara konsisten disiplin itu nggak gampang. Itu nggak gampang. It's really very hard lah. It's really very hard. Percaya sama gue. Nah ini ada habits gue juga, terus ada ini habits gue, kalian bisa cek. Jadi gue harus pagi-pagi ngapain jam segini, jam segini harus ngapain, jam segini harus ngapain, so wake up-nya pas gue bangun gue harus ngapain. Ini gue jurnal semuanya setiap minggu. Apakah hidup gue secara konsisten melakukan hal ini? Apakah hidup gue bisa berkembang setiap harinya? Apakah hidup gue itu bisa grow up setiap harinya? Jadi gue tuh bukan dari trading doang, gue itu dari habits gue harus dibenerin, ilmu gue harus ditingkatkan. Nah itu teman-teman, semuanya itu about this, teman-teman, disiplin. Disiplin konsisten itu emang susah, tapi itu rewardnya itu ya apa yang kalian mau, percaya sama gue. Nah tapi emang susah, ini gue setiap, ya emang gue susah sih, emang susah banget. Mau gue jurnal trading kayak gini, ini susah banget teman-teman. Apa ya, lu kayak malesnya itu minta ampun gitu, malesnya tuh minta ampun. Dan sih gue akan langsung aja, ini gue akan langsung aja ya, gue akan langsung aja praktek bagaimana caranya gue jurnal tradingnya. Nah ini gue akan jurnal. Tadi itu gue di Bitcoin ya teman-teman, tadi gue di Bitcoin, gue nge-short. Nah kalian nggak apa-apa, kalau mau profit nggak apa-apa, yang penting ini sebenarnya, yang penting ini. Nah ini tadi kan gue ini ya, tadi gue nge-short Bitcoin, gue share juga ke kalian, dan kita SL di Bitcoin. Nah ini kita SL di Bitcoin, dan entry-nya berapa nih? Tadi itu harga entry-nya 105.451, 105.451. Abis ini kalian boleh tanya. Margin yang gue pakai tadi itu 6%, tapi 5%, sorry. 5% yang tadi gue pakai. Dan entry-nya berapa persen dari marginnya, sorry, ini tuh entry-nya berapa persen dari margin. Margin yang gue pakai itu 12 US dollar. Dan kita SL barusan, kita SL, kita loss, dan ROI kita berapa? Tadi itu kita minus sekitar 17%. Bentar, gue ngambil tuh HP yang buat pakai trading. Jadi tadi itu kita minus berapa persen ya ROI-nya ini? Kita loss sekitar 140%. 140%. Nah, ini caranya gue ngejurnal ya. Jadi caranya gue bisa grow up di dalam trading itu seperti ini gitu. Ini caranya teman-teman. Ini caranya kalian konsisten aja selama 1 tahun, maksudnya 3 bulan udah cukup. Ini harga keluarnya tadi berapa? Nah, gue lihat tadi harga keluar itu di angka sekitar 100.0653. Nah, ini SL-nya berarti. Nah, tanggal keluarnya lu tanggal berapa? Tanggal sekarang. RR-nya tadi 1:3 untuk analisanya. Nah, ini before-nya. Ini before-nya, kalian save dulu. Before. Ini before-nya, teman-teman. Dan ini after-nya. Ini after-nya tadi tuh btc.USDT.P. Nah, mana sih? Nah, ini after. Nah, shit. Ini afternya ya teman-teman. Nah, kalian save aja download ini afternya. Nah, ini kalian masukin afternya seperti apa. Terus TF entry-nya. Kalian di time frame berapa sih tadi pas entry? Itu di time frame 1H. Hasilnya gimana? Hasilnya itu loss sekitar, itu tadi loss 19 US dollar. 19 US dollar plus fee ya. Jadi, nah, metode yang gue pakai itu apa? Break trend line. Tadi itu ada break trend line, terus itu ada chart pattern. Nah, terus reference yang gue pakai tadi berapa? 125x. Nah, keterangannya apa aja? Nah, ini kalian jelasin keterangannya itu dalam segi teknikal atau apapun lah itu. Kalian keterangan. Kalau gue gini, jadi tadi ada potensi break chart pattern reversal, yaitu chartnya tadi apa? Ascending triangle kalau nggak salah itu apa ya? Tadi gue lupa ya chartnya, bentar. Chart pattern reversal ya. Nah, chart patternnya itu ada di ya ascending triangle ya.
Ya, cara petanya itu ascending triangle, ascending triangle. Nah, wah ini lu tahu kan cara petanya chart ascending triangle. Nah, ini kalian tulis juga chart ascending triangle. Nah, chart ascending triangle, tapi harga melanjutkan kenaikan karena, nah ini gue tahu kesalahan gue karena low-nya itu enggak break dan tertahan di area demand, tertahan di area demand. Cuman satu konfirmasi yang gua entry. Nah, ini evaluasinya, keterangannya kalian udah tulis, terus evaluasinya gimana? Evaluasinya wajib, kan ini masalahnya, jadi masalah keterangan wajib punya beberapa konfirmasi lagi untuk melakukan positioning entry. Gak bisa cuman mengandalkan satu konfirmasi. Nah, dan konfirmasinya itu juga belum jelas, teman-teman. Dan konfirmasinya itu juga belum jelas, atau konfirmasinya itu belum benar-benar terkonfirmasi gitu. Nah, ini caranya gue ngejurnal. Nah, ini kan kadang di sini ya, kadang di sini gue sering juga di Oppo ya, di ini ya, gue sering juga di Canva. Nah, ini di Canva gue juga jurnal juga, kalian bisa cek. Nah, ini belum ya, ini gue mau jurnal hari ini karena ini baru. Ini before-nya. Nah, kalian masukin juga ke Canva. Nah, kalau ke Canva ini gue mau print ya. Jadi kan gue ada printan juga. Gue mau print dan gue akan tulis di pakai kertas. Ini gue tulis, gue harus ngapain, bla 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 dan sebagainya. Jadi itu caranya untuk kita bisa grow up di dalam sebuah training. Karena percaya sama gue, teman-teman, orang di luar sana yang kalian lihat adalah seorang trader, terusnya tuh ngisi acara di mana-mana, teman-teman, full time speaker, sebenarnya itu bukan seorang trader. Mereka itu adalah seorang, ya mereka jual bacotan mereka aja sebenarnya. Gue aja sekarang itu kemarin tuh udah banyak ya job kayak ngisi acara lain sebagainya. Itu gue banyak yang gue tolak, gue banyak yang gue tolak banyak banget. Karena apa? Karena gue pengen fokus trading, karena gue nggak mau membohongi diri gue sendiri bahwa ketika gue nge-share ke orang, gue juga belum berhasil gitu dalam trading. Gue nggak mau kayak gitu, kawan. Makanya gue sekarang itu full ya, setahun 2 tahun ini gue pengen fokus grow up dari segi apapun, dari jurnal trading lain sebagainya. Karena ya benar susah jadi seorang trader, investor itu nggak gampang lah. Nggak gampang. Jadi wajib kalian punya jurnal, wajib kalian punya habit, wajib kalian punya disiplin, konsisten. Karena itu yang membentuk pola pikir kalian dan juga yang membentuk karakter kalian untuk kalian bisa lebih maju di dalam trading dan juga investasi. Dan ya fokus aja ke dalam tradingan dan sebagainya, teman-teman. Silakan yang mau tanya. Halo, halo. Boleh nanya bang, gue bang. Boleh dong. Gue kan baru bang di kripto ya. Mm-mm. Kayak sekitar 3-4 bulan lah, 6 bulanan, 5-6 bulan gue udah di kripto. Tapi gue masih kayak nggak ngerti bang analisanya nih. Kayak gue cuman ikut-ikutan doang atau apa ya? Gue ngikutin volume yang tinggi nih, misalnya di altcoin ya, volumenya tinggi bang. Nah itu gue buy bang. Kayak masih FOMO nggak sih bang? Terus masalahnya di mana nih berarti? Kayak ada saran gak sih bang buat gua analisa? Ada bentar ya. Udah ambil makan. Iya. Ngerti gue juga. Gue soalnya awam banget bang, sorry bang. Iya, ngerti. Gue juga dulu gitu. Jadi memang ya teman, gue juga sama dulu itu kayak gini. Gue itu mulai trading, mulai masuk ke dunia kripto itu pas harga Bitcoin itu 15.000.
Dulu itu gue pernah beli ya di sekitar 17 ribuan, dan gue jual di sekitar 27 ribu karena di situ ada resisten, dan di situ gue belum paham tentang mikro makroekonomi, gue belum paham sistem Bitcoin seperti apa, gue belum paham apa itu Bitcoin dan lain sebagainya kan, dari fundamental lain sebagainya. Dan gue juga sampai saat ini gue juga masih terus belajar dan belajar karena nggak gitu, ilmu gue juga belum banyak, ilmu gue juga, gue mengakui gue masih cupu lah, gue masih cupu, tapi gue punya pengalaman untuk gue bisa share, biar kalian nggak jatuh ke hal yang sama gitu. Gue punya banyak mentor di dalam trading, dan mentor gue saat ini yang ngajarin gue trading itu ada 3 ya teman-teman, yang di Semarang, yang di Cianjur, dan juga ada satu lagi yang di Jakarta teman-teman. Itu mereka mengajari gue bahwa trading itu seperti A, B, dan C, dan mereka itu live-nya itu hidupnya private, dan juga ada yang public. Tapi rata-rata emang private sih. Nah, caranya gimana? Cara kita bisa belajar technical analisa gitu, atau enggak kita bisa paham tentang apapun itu di dalam industri ini gitu. Berarti lu tanya ke gue itu lebih fokusnya itu ke dalam technical analisa atau apanya nih bang? Ke teknikal aja sih bang. Oke. Nah, caranya kita bisa paham step by step ya. Ini gue ngomongnya step by step. Iya boleh bang. Technical analisa. Gimana sih caranya kita paham? Yang pertama itu kuasain basic. Basic udah itu aja. Ini percaya sama gue. Kalian jangan langsung masuk ke modul SMC, kan ada smart money. Kalian jangan masuk ke modul SND, supply and demand. Kalian jangan masuk ke modul apapun itu dalam technical analisa, ICT contohnya yang sulit dan gak sama aja. Terus ada Ichimoku, terus ada harmonic pattern, terus ada Fibonacci trading, banyak kan technical analisa itu. Tapi semua technical analisa ini teman-teman, balik lagi, kalian wajib paham basicnya terlebih dahulu. Basicnya seperti apa aja? Basicnya itu ada dari support resisten, support apa gimana sih, support SNR aja. SNR, ada dari trend line, ada dari market structure, banyak. Jadi fokus aja dulu ke dalam basicnya. Ini untuk bisa kalian memahami technical analisa secara lebih dalam ya. Ini kalian bisa memahami technical analisa secara lebih dalam, fokus kepada basic. Itu sih jawaban saya bang. Oh berarti fokus di basic dulu aja bang ya? Iyalah, fokus basic dulu lah. Iya. Kadang gue suka FOMO juga bang, ngasal-ngasal nyemplung wae. Emang sih. Nah gitu, jadi fokus kepada basic dulu. Pelajarin aja basic sampai paham ya. Ini gue ngomongnya sampai paham ya. Mau setahun, mau 2 tahun sampai paham. Pokoknya sampai benar-benar ya bang ya. Sampai benar-benar paham. Soalnya ketika kalian punya basicnya, kalian gampang menguasai ini. Menguasai yang advance-nya gampang, kayak SND, SMC. Nanti di SND, SMC itu ada basicnya juga. Tapi basicnya tuh hampir sama kayak ini. Jadi kalau misalnya kalian belajar basic SND, itu kalian nggak akan paham. Ngerti nggak? Kalian nggak akan paham. Kalian pahami dulu basic dasar technical analisa, kayak chart pattern, kayak candlestick kayak gini. Nah, kayak gini, ini kalian paham basicnya aja dulu. Ini gua share kok di YouTube. Nih. Nah ini basic nih, market trend, basic trading, basic ini banyak lah di YouTube, mau dimanapun banyak banget. Kalian ikut seminar, ikut apa, basic pelajarin basic aja. Basic pelajarin basic aja. Ini kayak gini kan, ini kayak dulu nih. Dulu ya, ini gue dapat koin Ondo itu di 0,2 teman-teman. Kalau misalkan nggak percaya, cek video ini. Koin Ondo itu di 0,2 gue dapat, dan sekarang ya Ondo udah hampir $2 kan. Gue TP di ini, gue TP itu di sekitar 0.7 kalau nggak salah, atau 6 ya. Ya pokoknya 3x lah, 3x, 4x. Bang, bang. Misalnya kita penghasilan 5 juta per bulan. Saran dari lu langsung tembakin kemana bang? 5 juta per bulan itu udah bersih.
pengeluaran gue 2 juta lah per bulan ya. 3 Jadi juta lagi. 3 juta bersih. Itu lu 2 juta itu mepet-mepet kan? Iya, lu saran dari lu 3 juta ini lu tembakin kemana bang? Kalau gua dulu ya, kalau dulu gua punya penghasilan, kita bersihnya 5 juta lah. Kita bersihnya 5 juta lah. Kalau misalnya gua punya bersih 5 juta, 3 jutanya gua belajar buat A, B, dan C. Semuanya ya. Gua beli e-course, gua beli buku. Kalau lu tahu buku gua saat ini, itu ada 100 buku bang. E-course yang gua udah beli, itu udah hampir puluhan juta. E-course yang udah gue beli kan. Nah, gue dulu kayak gitu. Jadi gue dulu pernah kerja itu pas gue umur 18 tahun, tahun kemarin lah. Tahun kemarin, tahun kemarin, 17 kalau nggak salah ya, 17 atau ke 18, 2 tahun yang lalu gue kerja, umur 17 tahun. Gue gaji 3 juta, tapi enak kerja gue, fleksibel dan lain sebagainya. Gue bebas kerja gue, karena gue di sosmed ya kerjanya. Gue yang manage sosmed dia, yang manage ads dia, yang manage iklan dia. Dan waktu itu di Bandung gaji gue UMR Bandung 3 jutaan kalau nggak salah. Ya 3 juta. 3 juta itu 2 jutanya gue puterin. Puterinnya itu gue beli buku semuanya. Gue beli buku, gue upgrade skill gue. Gue pakai buat memperbesar income gue terlebih dahulu, baru yang misalnya gitu 3 juta kan, gue kemarin 3 juta, sejutanya gue buat all buku, sejutanya lagi itu gue buat coba-coba semuanya, sejutanya lagi itu gue buat coba-coba semuanya, terus sejutanya lagi itu buat hidup gue. Jadi sejutanya coba-coba apa gitu, maksudnya tuh kayak gue trading loss, kayak gue beli koin A naik atau turun, beli micin A naik atau turun, gue semua coba di 1 juta itu. Gue cuman kerja 2 bulan, karena di situ gue udah punya ilmu, gue udah punya ada bisnis juga, dan bisnis gue grow up, gue keluar di situ dan gue fokus sampai saat ini. Gue udah 2 tahun gak kerja sama orang ya, karena gue waktu kerja itu umur 17, sekarang itu umur 19, gue udah 2 tahun gak kerja sama orang. Gue fokus di bisnis gue sendiri, gue grow up sampai saat ini. Gue nge-grow up modal lain sebagainya. Ketika income gue naik ke 10 juta, ketika income gue naik ke 20 juta, itu gue nggak fokus dulu di investasi, tapi gue beli Bitcoin. Gue cuma beli Bitcoin doang, dan gue kayak kan sekarang itu kayak gue punya misalnya penghasilan 20 juta nih per bulan, 20 atau 30 juta. 10 jutanya itu gue fokus di ilmu gue. Contohnya gue ketemu orang, gue bayarin dia minum, bayarin dia makan, gue serap ilmu yang dia punya. Itu yang gue lakukan saat ini. Ketika uang gue udah punya segitu, 10 jutanya lagi itu gue masukin ke Bitcoin, dan 10 jutanya lagi itu gue buat kehidupan sehari-hari, dan gue buat nyoba-nyoba semuanya dari market A, B, C, D, E, F, G. Dan gue juga pastinya ada self reward, kayak gue beli HP yang 20 juta, gue kayak beli HP, gue beli laptop yang 20 juta, beli motor yang 50 juta lain sebagainya. Itu gue kayak self reward juga ada. Itu kalau gue gitu bang, ini pengalaman gue ya. Pas gue gaji 3 juta, 1 jutanya itu gue fokus buat ilmu gue, buat naikin income gue, karena lu harus naikin income dulu. Jadi jangan fokus ke kapital finansial lu, tapi lu fokus naikin value lu sebagai manusia dulu. 1 juta ini lu naik, misalnya dari income lu tadi 5 juta, lu bisa naik ke 10 juta, lu punya gap yang lebih besar gitu untuk mengeksekusi yang lainnya, untuk lu bisa beli ilmu yang lebih mahal gitu. Gue dulu gitu, gue beli ilmu itu dulu, itu gue beli e-course namanya MySkill. Kalau lu tahu MySkill, itu gue beli yang setahun cuma 300.000 kalau nggak salah ini. Itu gue beli e-course yang segitu, dari situ gue punya ilmu, knowledge dan sebagainya. Gue buat A, B, dan C, gue dapat income, gue beli lagi ilmu yang lebih bagus, yang lebih proper. Gue beli alat-alat yang bisa yang mencukupi kebutuhan gue buat konten, kamera, dan sebagainya. A, B, dan C. Nah itu cara gue gitu sih, naikin income dulu, baru lu fokus di investasi yang benar-benar harus dijebret gitu. Jadi 1 jutanya ini menurut, kalau gue
Kalau gue balik lagi ya, sejutanya gue akan fokus untuk naikin skill, beli buku A, B, dan C. Sejutanya lagi gue fokus buat belajar di market A, B, dan C. Gue mau los gak apa-apa, ini mau los, jadi semua buat pelajaran aja kalau gue. Sejutanya lagi gue baru buat hidup, gitu sih kalau gue. Berarti fokus di investasi leher ke atas dulu ya? Iya benar. Oke oke bang. Karena benar kata Timothy bang. Ya, ya. Karena kalau lo belum punya income 100 juta per bulan, gak investasi. Nah, itu. Tapi, lu Kotak kan dulu punya ya. sekarang nih. Lu punya sekarang nih, misalnya sejuta nih. Nah, sejuta itu lu ya buat pelajari investasi itu gitu. Mau lu loss, mau lo profit, lu bodo amat gitu. Jadi jangan fokus terhadap uangnya dulu. Fokus terhadap ilmu yang lu harus kuasain tuh apa aja gitu. Paham. Cukup deh. Gantian orang mau nanya kali. Boleh-boleh. Yo, yang mau nanya. Ini lu tanya mau kayak trading, anything lah. Tapi kalau misalnya nanyanya di luar kapasitas gua nggak bisa jawab, sorry ya. Karena ya Ya gua bang. juga nggak mau kayak apa? Gue juga nggak mau kayak nyesatin kalian apa yang gua belum tahu, gua ngomong gitu kan. Gue nggak mau kayak gitu. Jadi gua juga ngomong apa yang pengalaman gua gitu. Iya iya Ya. bang. Ini bang sebelumnya ya. Aman-aman, nggak bukan ke lu, maksudnya gua ke ke ini ke semua orang. Iya iya. Kalau gue gitu, jadi fokus naikin income dulu. Jadi misalnya kayak gue sekarang nih, gue punya income 5 juta atau enggak 10 juta. Gue fokus naikin income. Bagaimana caranya gue bisa naikin income lebih gede gitu. Karena ya gue juga saat ini masih belajar terus teman-teman. Dari A, B, C, gue loss trading, oh ini harus gini, ini harus ini harus ini. Gue pelajari terus. Dan juga gue kayak terus ya teman-teman belajar 1% lebih baik lah setidaknya. Nah, yuk yang mau ini lagi. Nah, ini ada mentor saya nih. Nah, ini dia trader jago banget ini. Dia psikologi lain sebagainya jago nih. Dia masuk di sini. Wah, ngeri. Nah, ini ada buku ya. Nah, ini buku bagus. Ini buat price action basic ya. Nah, yang harus kalian pelajari ini boleh nih. Dari Suti Harjo MM. Nah, ini dari Suti Harjo MM. Ini bagus bukunya juga. Ini benar bukunya. Jadi buat memahami TA selanjutnya, teman-teman. Yang Bang mau bang. yang mau ini, yang mau ngobrol aja kita yuk. Nanti gue setiap minggu lah, setiap minggu kalau nggak 3 hari sekali gue akan coba terus kayak gini karena gue juga butuh ya teman-teman. Apa yang gue tahu saat ini itu gue ada orang yang ngasih tahu gue sebelumnya gitu. Jadi gue tuh pengen share juga ilmu yang gue pakai, ilmu yang gue punya ke kalian semua gitu. Jadi yang benar biar ilmu gue itu nggak tumpul gitu. Karena ya kalau lu punya ilmu ya lu harus share ilmu lu gitu. Biar ilmu lu itu nggak tumpul teman. Nah jadi Bang. bentar. Jadi mentor gue namanya Bahil ya teman. Dia sering dipanggilnya Luhut. Bang itu buku khusus forex apa gimana bang? Maksud gue pengen yang belajar tentang kripto aja bang. Enggak, ini trading, technical analisa. Trading analisa. Iya, technical analisa. Jadi technical analisa itu bukan buat forex aja, buat semuanya. Semuanya itu pasti pakai technical analisa. Bang ada buku-buku lain gak sih gitu selain ini 4 pilar basic price action? Ada, coba lu catat nih. Yang pertama, kalau buku technical analisa itu ada di Mega Profit Technical Analisa. Oh iya, Bukunya lumayan tebal. udah punya tuh bagus gua. juga. Terus dari Scalper bukunya yang saham itu gue lupa ada dari Scalper. Terusnya tuh kalau technical analisa ada di day trading juga itu lumayan bagus. Terus ada basic price action. Lu coba aja cari basic price action. Nah itu kalian coba pelajari. Udah sih. Oke, thank you bang, thank you. Sama-sama. Halo. Buku yang Timothy pernah spill tuh lu udah baca belum bang? Udah belum semua. Apa aja yang udah dibaca?
Gila, itu bukunya tebal banget. Iya, tebal. Itu gue punya semua bukunya. Security analisa tuh bang. Apa? Security analisis. Ya, security analysis, the wealth of nation. Terus satu kalau lu mau baca prinsip di trading ada di Ray Dalio. Terus satu ada di kalau Timothy itu bukunya cuma 3, The Wealth of Nation, Security Analysis by Benjamin Graham, dan juga apa ya, adalah pokoknya. Terus dia juga ada punya buku portfolio management buat fund kan, banyak lah bukunya. Tapi ya kalau mau paham basic coba aja The Wealth of Nation itu. Tapi yang lu belinya itu lumayan banyak ya edisinya kan, itu banyak versi dan edisi kan. Lu coba beli dari edisi 1, 2, dan 3 gitu. Kalau The Legend Investor bagus gak sih bang? Hah? The Intelligent Investor Bagus. Tapi itu kan buat sebenarnya itu yang di The Intelligent Investor itu kayak kalau lu apa ya, susah pahamnya anjir. Kalau buat pemula, gue pernah baca pemula dulu susah pahamnya. Harus 3 kali. Kecuali udah kecuali lu punya basicnya aja. Lu udah punya basicnya tentang investasi gimana lain sebagainya. Udah punya basic lah intinya tuh, lu bisa paham itu. Susah pahamnya. Halo bang, dengeran nggak? Nah, enggak, yang mau tanya nih, ini lu acungan tangan Hafid Yati ya? Ini tanya lu apa lu? Mau tanya apa bang? Tes kedengeran nggak bang? Ya, dengar. Jadi kan nih ya, gue selama ya kurang lebih setelah ketemu lo kan sedikit-sedikit gue pelajarin tuh tentang basic-basic teknik analisa, cara-cara bacanya, cara-cara ngeliat chart, dan semakin kesini ya gue terjun langsung gitu ya, pakai semakin hancur. Psikologi gue tuh sering kena gitu. Kita misalkan pernah gini nih bang, waktu itu gue pernah modal 20 USD dan profit itu kurang lebih 80-90, dan gue ngeliat PNL loss-nya itu semuanya. Seharusnya kan di dalam psikologi gue cuman kalah $20, bukan kalah $80. Cuman gue ngerasa kayak hilang itu $80. Gimana bang? Jadi apa maksudnya itu, lu itu masalahnya apa gitu? Mental psikologi agak kena gitu. Mati aja. Janganlah bang, masih muda. Ya benar sih. Yang pertama ya kalau lu gak mau mati ya lu harus belajar kan. Kalau gini, berarti kayaknya ya, kok $20 jadi $80 itu dalam berapa hari? Atau dalam gila. Ya itu modal lu berapa awalnya? 20 USD. Nah, ya itu masalahnya, psikologinya di situ. Rasa tamak. Masalahnya itu Pak. Jadi kayak lu modal $20 terus jadi $80, itu sekitar berapa ratus persen kenaikannya, teman-teman. Sedangkan kalau ya itu psikologi, berarti ya lu harus perbaikinya di situ, Bang. Kayak perbaikinya misalnya modal $100, lu pakai margin itu cuman 2-5%, dan itu harus konsisten ya. Dan gue juga kemarin itu goblok ya. Jadi gue tuh kayak margin gue itu naik turun. Nah, itu gue dimarahin juga tuh sama mentor gue ini, Kang ini namanya tuh Kang Luhut ya. Gue dimarahin sama dia, ini nggak bisa buat marginnya itu naik turun, karena itu lu nggak akan bisa dapat point of view, titik poinnya gitu, titik poin hasil lu itu nggak akan dapat gitu kalau misalnya lu naik turunin margin gitu. Ya, jangan harus hancur bos. Jadi gini, kalau modal $20, menurut gua lebih baik lu coba pakai modalnya $100 sih. $100 lu pakai 2%-nya aja.
marginnya. Kalau enggak, kalau lu mau high risk, agak high risk tuh 5%, berarti 5 US dollar, dan itu lu punya kesempatan sekitar 20 kali. 20 kali lu loss kan, itu punya kesempatannya segitu gitu. Nah, dari 20 kali loss itu, lu pasti ada yang profit, pasti ada yang loss dan lain sebagainya. Itu jadiin pelajaran aja. Tapi kalau lu mau lebih aman, lu coba pakai 2 dolar atau enggak sampai 3 dolar. Fokusnya itu fokus pada progres, dan juga jangan fokus pada hasil ya. Oh, hasil kalau misal 2 dolar sedikit lain sebagainya. Jadi fokusnya itu buat pembelajaran aja. Itu fokusnya itu gitu. Karena ya gue juga dulu pernah kayak gitu. Gue pernah kayak gitu. Satu aja nggak sih bang? Itu bebas, RR-nya itu sebenarnya bebas ya, tapi lu cobanya itu konsistennya aja dulu dalam segi margin, dalam segi teknikal dan sebagainya, bagaimana hasilnya. Jadi pembelajaran aja gitu. Jadi jangan sampai 20 dolar itu jadi berapa US dollar, karena ya itu tidak apa ya, gue juga trading challenge saat ini itu gue kan modal 300 dolar, itu gue kayak ya entry aja itu 5% sampai 10%, tapi emang high risk. Gue mau turunin lagi juga gitu. Berisik. Nah, ini ada yang tanya lagi. Jadi gitu sih. Jadi itu masalahnya, psikologinya itu dari situ. Jadi mending lu coba fokusnya itu jangan ke hasilnya, lu coba fokusnya itu ke dalam progresnya aja. Misalnya dalam 100 dolar ini gue pakai margin A, B, dan C, trading sistemnya kayak gini, ini hasilnya kayak gimana dalam sebulan, dalam 2 bulan, lu catat juga gitu. Jadi jangan kayak pengen ngerubah 20 dolar jadi 2000 dolar, jangan. Gila nanti, serius. Gue pernah kan, itu gue pernah bang, 200 dolar dari 2000 dolar. Itu dalam waktu sebulan. Gue pernah kan share di Instagram, dan 2000 dolar itu gue loss semua. Itu gue pernah. Pas bulan-bulan yang lalu itu 200 dolar, gua sebulan itu jadi 2000 dolar. Ada historinya, ada sampai saat ini juga masih ada, dan gue pernah share di Instagram, di Twitter juga gue ada share. Ya itu gue ya stres. Jadi mending jangan gitulah mainnya, pusing. Oke bang, Gitu sih. Oke bang, makasih bang. Ini yang mau tanya silakan. Apa yang tadi tuh jurnal trade-nya yang pakai? Boleh, nanti gue share. Aman, nanti gue share ke lo. Iya, gimana? Beli, gak usah minta, beli. Bang Luhut. nanti nextnya gue coba nge-share juga technical analisa tuh kayak gini lain sebagainya. Itu gue akan coba nge-share juga, dan gue akan ngasih penjelasan dan juga pemahaman gue yang lebih bisa dimengerti oleh kalian gitu. Oke, halo bang. Halo. Gue mau tanya bang. Belakangan ini kan gue bikin sistem trading ya bang, pakai margin 1% kalau enggak 0,5%, tapi leverage rata kanan semua. Nah baru seminggu ini gue rasa profit semua sih, belum ada loss. Nah itu kira-kira works gak? Gue jalan Ya works. Marginnya kan segitu. Itu lu udah jalanin kan? Iya. Dan itu berhasil kan? Ya sekitar baru seminggu lah. Ya udah, coba jalanin aja sampai 3 bulan. Jalanin sampai 3 bulan, ketika itu berhasil, lu coba naikin margin perlahan. Misalnya dari 1% nih ke 2%. Di 2% ini lu udah berhasil nih, lu udah profit. Naikin lagi ke 3%. Nah, kalau 3%, jadi ketika margin itu gini, ketika lu margin, misalnya lu trade modal 1000 dolar, dan lu pakai margin 10% dari 10 dolar untuk trading, lu leverage rata kanan, dan itu mengganggu tidur lu, atau lu sering buka chart, lu turunin marginnya gitu. Kalau misal marginnya itu kegedean dan lu nggak bisa tidur ketika lu pakai margin gede itu, lu turunin. Misal dari 10% ke 5%. 5% masih tidur lu masih ini ya, masih keganggu, lu masih sering liatin chart lain sebagainya. Turunin lagi ke 3%. 3% udah mulai aman nih. Tapi masih ada rasa-rasa ini. Turunin lagi ke 2%. Nah, 2% udah aman, ya udah pakai 2% aja. Lemah amat.
All in lah, all in. Cemen. Cuman kan nih bang, sekarang market lagi nggak enak kayaknya nih. Belum nemu setup yang bagus gitu. Langsung Bitcoin. OTW 110. Kok salah market, salah otak kita. Iya benar. Tapi, Lo yang Market gak pernah salah. nah itu benar, market itu nggak pernah salah, benar. Yuk, kita masuk lagi. Rame. Ada yang mau tanya lagi nggak? Bang, gimana sih bang cara lu ngontrol emosi di market? Sebenarnya Ngatur gue juga emosi lu gimana sih? masih ini ya, jadi jujur gue juga masih banyak belajar untuk kontrol emosi di market, tapi gue udah bisa step by step lah, gue bisa kontrol di emosi gue di market. Yang pertama itu ya itu tadi, marginnya aja ketika lo margin ini terlalu gede dan lo greedy atau lo fear di dalam itu, ya lo kurangin marginnya sampai lo bener-bener tidur itu tenang. Kalau misalnya lu saat ini margin lu trading lu sekitar 10% dan lu nggak tenang, lu kurangin ke 5%. Kalau 5% udah tenang ya udah. Kalau misalnya belum tenang juga lu kurangin lagi ke 3%, ke 2%. Itu. Jadi benar, Oke. jangan apa ya, jangan punya mindset cepat kaya. Itu aja sih. Ah, gua mau Real. pengen cepet kaya sih. Dasar manusia. Capek miskin terus. Ya udah ngopi dulu nih. Udah. Gua masih mau nanya, bentar. Bang. Enggak gimana? Woi. Menurut lu mending investasi jangka panjang apa trading harian sih kalau buat pemula ya? Itu tergantung Tapi gua- tujuan lu. Di sisi lain gue pengen nyari duit sampingan juga bang dari market. Ya udah, tujuan lu mau apa? Udah itu aja sih. Misalnya lu pengen A ya lu coba A, kalau lu pengen B ya lu coba B. Jadi ya nggak ada yang salah dengan sebuah pilihan sebenarnya. Yang salah itu ketika lu memilih dan lu menyesali. Lu mau trading harian lain soalnya coba aja semua. Kalau gue gitu sih. Oke. Sama ya pelajaran gue sih di market itu membuat gue lebih wisdom teman atau lebih bijaksana. Jadi ya lu di market itu lu nggak hanya mendapatkan uang, lu mendapatkan karakter, lu mendapatkan disiplin, lu mendapatkan konsisten, dan lu bisa lebih bijaksana terhadap hal apapun sih. Kalau gue gitu sih, pelajaran terbesar gue di market itu seperti itu. Bang, Lebih bis. Halo bang. bang, Apa? medain gimana, ya? kesalahan itu gimana sih bang? Kadang gue nggak sadar bang kesalahan gue apa gitu. Hah? Mendeteksi kesalahan, misalnya gue salah nih, tapi gue nggak sadar gue salah. Nggak sadarnya itu gimana bang? Manusia emang gitu, gak ada otaknya. Anjing lupi. Kagak Capu. kelihatan, kagak mau kelihatan salah. Iya namanya Ada manusia. otaknya. Kalau gua tuh gini sih, kalau memang kayak gitu, tapi kalau gua pribadi, gua itu egois sih bang. Kalau misalnya gua gitu, Iya. gua kayak misalnya, oh gua itu salah di sini dan gua harus benerin gitu. Gua nggak boleh egois, bahwa gua itu kalau kayak ini salah ya salah gitu. Gua harus Oke. sadar ketika ini sadar salah ya udah. Kalau misalnya lu nggak kayak mengelak kesalahan lu dan itu bener salah, berarti lu egois, itu aja sih. Oke. Tapi bang, satu pertanyaan nih. Apa? Gua kan lebih ke gimana ya? Lebih ke technical analis kan, fundamental kurang kan. Lebih ke technical analis. Tapi kalau di yang gua rasa tuh di forex sama di kripto tuh, forex lebih ke technical analis. Gua udah coba kayak di time frame yang berbeda-beda. Emang benar. Emang Kenapa? benar. Soalnya likuiditasnya beda, itu aja. Terus Likuiditas sama volumenya beda. Iya beda ya. Itu lebih liquid kan, jadi technical lo itu lebih
works lah di forex daripada di kripto, tapi emosinya lebih gede di forex. Iya betul. Sok tahu Rizky, sok tahu. Gua ada 3 tahun. Ya, Gua baru 3 tahun. Gua pemula yang baru 3 tahun. 3 tahun mah gak ada apa-apa. Ya. Iya, pemula ini makanya join ke sini. Sepuh. Bro, enggak, ini emang benar. Jadi Kang Lutfi ini dia ini pernah kerja di hedge fund, dan dia ini udah trading hampir 3 cycle ya teman-teman. Jadi dia suhu sebenarnya kalau kalian tahu. Ini benar. Dia pernah kerja di hedge fund. Tes bang. Dan dia tuh udah 3 cycle teman. Dia lebih paham dari gua dan kalian semua. Bohong aja, bohong banget, bohong banget. Halo. Tes. Bang. Halo. Ya, gue serius sekarang mah. Ya serius bang. Udah malam Kang, serius. Gue serius dulu nih, bentar. Gue dulu. Bang, cara ngatur risk management trading kripto tuh kayak gimana sih bang? Maksudnya gimana? Iya, cara ini apa ngatur resiko manajemen dalam trading kripto itu kayak gimana? Oh ya itu tadi cara ngaturnya itu, kalau misalnya modal lu $1.000 dan yang lu siap resikokan itu berapa dari $1.000? Enggak modal deh. Lu punya misalnya 5% dah ya. Hah? Ya misal 5% dah ya resikonya. Enggak, ini gue coba apa yang gue tahu ya. Misalnya lu punya duit 10 juta, 20 juta nih. Lu berani untuk trading dan untuk siap hilang itu berapa dari 20 juta ini? Misalnya 10 juta ya, lu masukin ke market 10 juta, lu kelola resikonya di situ. Misalnya dalam 10 juta ini, kalau gua pakai modal 1%, itu kan gua punya kesempatan 100 kali salah. Berarti ya udah, lu pakainya 100% risk entry marginnya, atau rewardnya, risk entry-nya ya 1%. Dari 10 juta itu, lu punya kesalahan itu 100 kali gitu, buat lu salah gitu di market, dan lu gak akan mungkin 100 kali itu bisa salah terus gitu. Iya, pasti ada benernya lah. Ya. 1% aja. Mah amat 1%. Langsung halo. Itu yang suka di listing dikit. Coba. Umur lu berapa sih, Bang? Umur siapa? Tak. 25. Bang Dap. Siapa? Yang mana? Ini Siapa? Umur hanyalah angka. Enggak, umur lu berapa, Rizky? gua umur 23. Rizky ngentot. Emang Wih, jahat kali mulutnya. konsisten aja. Rizky. Gua umur 23. Tapi 23. Tapi pemula kok di market 23 tahun. Loss aja. bohong, Rizky pembohong. Iya, loss aja nggak pernah profit nih. Ini omongan orang dewasa bang ya. Gue masih 17 boleh exit gak? Bang, gua masih 10 tahun boleh ikut gak? Ada mau tanya lagi nggak nih yang lain nih? Takutnya yuk, yang lain. Oh ini ada yang ini aja. Ada yang ngacung, gue lupa. Wih, ini motornya apa nih? X-Max, X-Max ini. Bang. Apa? Rugpul itu apaan sih bang? Rugpul. Apa rukul? Rukul apa? Rakpul. Enggak, iya. Yang rakul apa? Iya, ragpul itu apaan? Gua kan nggak ngerti. Oh, itu. Jadi raku itu ketika lo beli satu koin dan koinnya itu turun drastis dalam satu malam. Dan itu ada yang marketnya ada yang gerakin, mau sentimen negatif, itu raku. Jadi turunnya itu secara drastis. Oh, berarti bang gini bang, cara ngindarinnya kayak gimana tuh bang? Cara ngindarinya, lu pelajarin kayak misalnya market maker tuh gimana cara kerjanya, fundamental news dan lain sebagainya gimana,
technical analisanya gimana, lain sebagainya, itu balik lagi, itu cara ngindarinya. Analisa fundamental itu apa sih bang? Tinggal Yang lari ngindarin mah. Terus bang, Allah. bang, Iya gimana? analisa fundamental itu apa sih bang? Apa yang harus dianalisa itu apa? Nah, makanya kan gue udah ada YouTube nih. Nah, lo ini tonton nih di sini nih. Ini nih. Nah, ini Oh. basic ini. Nah, basic trading, fundamental dan technical analisa itu apa perbedaannya? Ini gue jelasin di sini sekitar 6 menit dan lo bisa paham ini. Itu nama YouTube lu Cryptomos ya? Lu technical analis aja nggak tahu lu gimana main di market lu. Oh, Crypto Paus. Oh, Crypto Pose. Siapa Jihad? Jihad udah berapa lama di market Jihad? Bentaran bang, 6 bulan bang. 6 bulan. Oh, cocok ya. Gue masih tolong. Belajar sama senior ya. Gue belajar gila. Gimana profit sekarang? Profit sekarang gimana? Profit kemarin 20.000. Gak usah ketawa lu. Boleh. Berapapun Ya profit, mungkin ada yang lain. Ini gue mau kalau apa ya, kalau udah ya. Jadi kalian udah ya. Tanyanya udah, jangan kalian terus. Ada yang lain yang mau tanya, silakan. Saya bang, Takutnya ada. Boleh silakan. Lalu gimana cara ngandelin AI bang, biar efektif bang? Sorry, nggak jelas suaranya, gimana lo? Cara lu memanfaatkan teknologi AI dengan efektif gimana bang? Sorry banget nih, suara lu kresek-kresek. AI, dia tanya AI itu. Dia bilang kayak gini bang, cara lu manfaatin Gimana? Coba. Gini bang, cara lu memanfaatin teknologi AI dengan efektif gimana bang? Buat trading atau gimana? Buat trading bang. Teknologi AI, lu buat trading berarti. Iya. Itu sih caranya. Lu buat trading, gua ada buat trading. Ini kalian lu bisa lihat ya, ini nih buat trading. Gue pernah buat dulu di strategi ya. Gue udah pernah buat strategi. Dan memang ya ini cara gue memanfaatkannya ini. Gue cara memanfaatkan teknologi AI itu gue belajar market tuh kayak gimana. Gue buat ini nih. Gue buat trading itu gimana, lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah ini cara-caranya ya gini. Jadi ya banyak, AI itu enak banget gitu. Sekarang itu ada AI, lu belajar aja udah gampang. Sekarang udah ada AI, lu tanya apapun aja dijawab. Jadi ya gitu, cara memanfaatkan teknologi AI buat trading. Kalau lu mau cari cuan, ya lu buatnya buat trading. Lu buat trading, lu buat yang namanya itu ada, gue lupa, kuantitatif trading. Nah itu wah udah cuannya gede. Lu coba buat kuantitatif trading, pelajarin kuantitatif trading. Kalau enggak, lu bisa buat belajar trading dengan AI. Itu sih dari gua. Yo, dari Nazmi. Yo Nazmi. Halo bang. Yo, gimana? Ini mungkin last question ya. Gimana? Sorry bang. Sebelum makasih bang waktunya bang. Mau nanya. Itu Siap, kalau sama-sama. Kan katanya 100 hari setelah halving itu kan banyak yang bilang bakalan bisa dibilang drop ya. Terus juga hitungan gue tuh antara bulan Oktober tuh bang. Kalau misalkan salah kalau koreksi ya. Terus juga bulan Oktober itu kan mendekati crypto winter. Itu kira-kira tanda-tandanya, ancang-ancangnya tuh yang bagusnya gimana ya bang ya? Tandanya itu seperti apa gitu? Tanda market bakal down ya. Iya. Yang pertama itu pasti ada krisis terlebih dahulu. Yang kedua itu pasti ada masalah dalam kripto apapun. Contohnya kayak cycle kemarin itu FTX dan Luna. FTX pertama itu Luna ya. Luna jebret, semua market anjlok.
terus ditambah jebret lagi di FTX. Jadi bakal ada yang bankrupt atau yang bangkrut. Jadi bakal ada yang bangkrut, salah satu action atau apapun. Kalau enggak salah satunya itu bakal ada masalah di dunia ekosistem kripto. Itu yang ciri-ciri yang pertama. Terus ciri-ciri yang kedua itu dari segi technical on-chain. Bukan technical on-chain, itu dari segi on-chain analis. Lu bisa lihat oversold dan juga overbought-nya. Itu kalau contoh simpelnya lu bisa pakai rainbow chart yang ada di Chrome. Ya, Chrome itu ya Google. Lu klik rainbow chart. Nah, itu kayak lu pelajarin oversold dan overbought-nya kayak gimana. Yang pertama itu pasti ada winter terlebih dahulu. Winternya itu yaitu tadi yang bakal ada kayak ada salah satu perusahaan besar di kripto yang jatuh dan lain sebagainya, sentimen dan juga berita negatif pastinya. Dan yang kedua itu dari segi on-chain analisnya. Dari segi on-chain analisnya lu coba cek oversold sama overbought-nya, itu paling simple. Dan yang ketiga itu nanti lu bisa cek dari segi makro dan juga mikroekonominya. Mikro dan makroekonominya tuh simpelnya tuh kayak suku bunga lain sebagainya, time to money supply lain sebagainya. Nah, itu lu bisa pelajarin di situ. Tapi yang contoh simpelnya yang bakal kejadian itu kayak bakal ada salah satu bukan exchange loh, sebuah perusahaan yang akan hancur lah intinya. Nah, itu udah ada tanda-tandanya. Ketika itu udah terjadi dan terus dibarengi oleh sentimen negatif, ya udah itu bakal down. Nah, itu contohnya sih. Oh gitu bang. Kalau menurut abang 100 hari setelah halving itu kira-kira bulan berapa ya? 100 hari 100 halving itu 2026-an lah kalau nggak salah. 2026 bulannya kira-kira berapa ya bang? Nggak, maksud gue tuh gini ya. Jadi market itu nggak bisa kayak harus bulan segini lain sebagainya. Itu kan itu cuma historical doang. Tapi memang historical itu bisa terjadi berulang kali. Tapi ada juga sebuah anomali ketika historical itu tidak terjadi gitu. Tapi kalau misalnya lu mau coba back to historical itu 2026, yaitu enggak ya 2026 kalau nggak salah itu pertengahan ya, kuartal 1, kalau nggak kuartal 2. Kalau nggak kuartal 2 kita back di kuartal 2025 ini kuartal akhir. Itu sih. Tapi menurut gue 2026 antara kuartal 2000 penurunannya ya, ini penurunannya. Jadi dalam skala penurunannya itu kuartal 2025 kuartal akhir Q4 dan juga 2026 kuartal 1 atau kuartal 2. Itu sih. Oh gitu. Kalau misalkan crypto winter itu kenapa setiap ada crypto winter itu selalu turun ya bang? Itu penyebabnya apa ya? Bentar. Gua ngambil dulu minum. Serap. Jadi pertanyaan itu apa? Itu kenapa ya setiap crypto winter itu selalu turun dan penyebabnya tuh ada apa gitu? Oke, bentar ya, gue coba jelasin mungkin apa yang gue tahu. Gue ambil dulu minum ya, bentar sambil ke WC dulu, pengen kencing. Oke. Alasan mulu. Sedikit kan ya. Tapi bang, tambah sepi ini belum gua ngomong, padahal kalau gua ngomong tambah rame. gas bang. Gas apaan? Gas LPG. Next move. Oke, jadi ini mungkin less ya. Jadi crypto winter itu apa sih? Kenapa sih penyebabnya ya? Sebenarnya yang tadi udah gue jelasin ya, penyebabnya itu yang pertama suku bunga ya, naiknya suku bunga The Fed atau namanya itu The Fed 10 apa ya, gue lupa namanya tuh tightening kalau nggak salah. Jadi tightening itu ketika suku bunga naik dan yield di bank itu lebih menarik teman-teman. Makanya aset yang high risk itu bakal turun karena ya suku bunga itu lebih enak dilihat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu penyebab utama winter ya, itu karena overhype dan juga bubble-nya itu pecah teman-teman. Jadi maksudnya apa? Bubble-nya itu pecah itu kayak misalnya pas di fase bull
market naik gila-gilaan dan banyak aset yang jadi overvalue teman-teman, dan ketika itu sentimennya itu berubah. Jadi sentimennya itu berubah, contohnya kayak di 2021 kemarin, yang ini nih, mana ya, gua kasih lihat. Nah, yang di 21 kemarin kan ini BTC itu naik gila-gilaan, dari low ini tuh naik jebret. Nah, ini dan dia turun, dan di sini tuh sentimennya udah overhype teman-teman, karena di sini kalau misal kalau kalian angkatan sini, di sini itu banyak orang yang ngomong Bitcoin itu bakal ke 100.000 dari 70.000 ini. Itu udah overhype banget, udah semuanya ngomong kripto, dan ketika itu tanda-tandanya itu sentimen bakal berubah teman-teman. Ya, akhirnya ya memang sentimen itu berubah. Dan sekarang juga udah mulai tanda-tandanya sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga ini dari geopolitik, terusnya tuh kebijakan negara, resesi, dan lain sebagainya, perang, inflasi, atau ancaman-ancaman spekulatif lainnya, kayak misalnya FTX jatuh yang kayak kemarin. Nah, ini tuh pas FTX jatuh, pertama tuh Luna jatuh di sini. Ini Luna jatuh, dia jebret. Nah, di sini tuh pas FTX. Nah, ini FTX pas jatuh, jebret lagi. Ini Luna, ini FTX. Nah, kayak Luna sama FTX kemarin, dan terusnya tuh likuiditasnya berkurang. Karena kalau misalnya udah terjadi hal seperti ini, pasti banyak orang yang out dari market high risk ini buat mereka switching ke aset yang lebih low risk seperti emas, lain sebagainya. Karena ya ketika ini terjadi lagi, winternya itu ya itu penyebabnya gitu. Itu sih. Sekarang Lunanya udah nikah ya? Iya, Lunanya udah nikah. Boleh nanya lagi bang, satu lagi bang? Boleh, silakan, satu lagi buat lo deh. Itu untuk cara pemanfaatan AI itu untuk apa, menambah income kita, atau misalkan untuk menambah yang tadinya kita segila hanya segini supaya dapat kerjaan yang baru, itu mulai belajar dari mana ya bang ya? Nih, ini gue udah list ya. Ini gue buat. Ini kalau ada kamera, ini gue kasih ke kamera nih. Ini gue udah list ya. Gue harus belajar AI itu apa aja. Dari basicnya ya teman-teman. Gue juga lagi belajar AI. Sekarang itu pelajaran yang gue pelajari itu mikro makroekonomi, trading lain sebagainya, dan AI. Terus satu kayak kuantitatif trading. Nah, ini ada. Ini gue kasih lihat ya, video ada ya, kamera ada ya. Bentar. Nih gue kasih lihat ke kalian. Gue kasih foto pelajaran. Ini gue 30 hari ya. Gue belajarnya itu apa aja. Ini contohnya. Ini gue kasih lihat deh ke kalian. Jadi gue juga catat ya, apa yang harus gue pelajari dari awal. Ini gue benar-benar dari awal ya teman. Ini gue benar-benar dari awal. Nah, ini gue share dulu lah di public ke channel. Nah, nih, ini gue benar-benar dari belajar sekarang tuh ya, belajar dari awal teman-teman. AI. Nah, nih, rencana belajar 30 hari artificial intelligence. Gue harus belajar kenapa AI itu penting. Ini gue catat ya, AI vs manusia, etika dan ancamannya gimana, masa depan AI, lain sebagainya. Ini gue catat. Ini gue ada 3 halaman ya. 3 halaman gue belajar selama 30 hari. Jadi ini challenge gue ya. Oh, hari pertama apa yang harus gue pelajari, hari kedua itu apa, hari ketiga itu apa, lain sebagainya. Ini sih gue ada gini. Jadi ya ini gue gak bisa ya jelasin apa aja struktur harus belajar AI gitu. Gak ada, karena nggak bisa, karena gue lagi belajar juga. Ini gue buat juga strukturnya itu apa aja, tapi gue nggak tahu sampai baca tuh, gue nggak hafal gitu. Gue harus hafalin, harus baca satu-satu yang di buku, gue nggak bisa gitu. Itu sih kalau gue itu. Tapi kalau untuk coding Bang, Web3-nya itu lu pelajarin nggak bang? Nah, kalau gue itu bukan pelajarin dari Web3-nya, tapi gue pelajarin dari kuantitatif analisnya. Buat tradingnya kalau gue. Jadi gue bukan pelajarin si blockchain-nya itu teknologinya kayak apa, karena itu hard banget, friend. Itu nggak bisa belajar otodidak, anjir. Serius, lu harus masuk ke gue pernah belajar itu juga, dan gue dulu pernah ada modulnya itu modul luar negeri sama modul Indonya itu gue di Aceh. Gue belajar di Aceh yang blockchain developer yang itu gue belajar juga di Aceh.
Dan itu susah anjir, pusing kepala gua. Itu pusing sih, itu pusing kepala gua. Jadi makanya gue pengen belajarnya itu yang gua tahu kan sekarang trading. Jadi gue pengen masuknya itu AI ini buat trading gitu. Gue lagi pelajarin itu. Jadi bukan blockchainnya ya. Jadi gue pelajarinya itu eh lebih ke tradingnya, AI buat tradingnya, teman-teman. Itu sih yang gue pelajarin. Oh gitu, oke. Makasih bang sebelumnya bang. Oke, udah kejawab ya semuanya ya. Iya. Oke sih. Udah Makasih hampir doang. Makasih doang. udah ya, paling ya gitu. Gue juga sekarang harus siap-siap buat fight besok harus seperti apa yang harus gue kerjakan. Gue harus jurnal juga. Gue harus lebih baik dari hari ini. Jadi ya mungkin itu ya tadi udah gue share juga apa yang gue tahu, gue udah record juga. Semoga kalian bisa dapet ilmu di sini dan gue juga bisa lebih ngomong biar gue bisa lebih lancar ngomongnya dan public speaking gue lebih oke juga ketika gue menyampaikan apa yang gue sampaikan. Jadi ya itu sih palingan gue besok masih harus banyak yang harus gue kerjakan, harus merubah hidup dari hari ini yang kacau buat besok jadi lebih baik. Itu setiap hari hidup gue dan itu hidup yang gue lakukan. Jadi ya kalau kalian tanya apa kerjaan gue ini merubah hidup gue setiap hari 1% lebih baik sih. Itu aja sama deskripsinya yang deskripsinya Kang Lutfi 1% lebih baik setiap harinya dan itu adalah tugas gue setiap hari. Dan ya gitu aja palingan, semoga bermanfaat untuk hari ini. Thank you so much yang udah hadir. See you the next week ya teman-teman. Bye-bye.